Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Mikael Ando Hasibuan dengan NIM D1P20083. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pencemaran. Ini merupakan bentuk pemenuhan tugas pengelolaan lingkungan yang diampu oleh dosen Ibu Riri Oktari Ulma. Baik teman-teman, saya akan share screen di sini. Hasil kerja saya berupa PowerPoint. Oke, harapannya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan salah satu dari jenis-jenis pencemaran, yaitu pencemaran udara. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu pencemaran dan pencemaran udara. Bisa kita lihat definisi pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan adalah pengenalan substansi atau energi asing ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan dampak negatif pada organisme hidup dan ekosistem. Jadi itu teman-teman, pencemaran itu artinya ada zat-zat asing yang tidak diinginkan, yang lingkungan kita terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya tersebut. Sedangkan definisi pencemaran udara yaitu pencemaran udara adalah penambahan zat-zat berbahaya atau tidak diinginkan ke atmosfer yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya di sini adalah penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu emisi kendaraan bermotor. Tingginya jumlah kendaraan bermotor dan polusi gas buang kendaraan. Jadi teman-teman, semakin kita lihat akhir-akhir ini banyaknya volume kendaraan juga menyebabkan tingginya polutan atau polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, sehingga emisinya bisa menjadi pencemaran udara. Kemudian yaitu emisi industri. Aktivitas industri yang berkontribusi terhadap polusi udara melalui emisi gas dan partikel berbahaya. Jadi seperti pabrik-pabrik, industri yang kita lihat teman-teman, itu menghasilkan gas buang. Yang jelas itu menjadi berbahaya bagi kita. Kemudian ada pembakaran sampah. Pembakaran sampah terbuka yang menghasilkan polutan udara. Jadi maksudnya di sini yaitu kita pembakaran sampah yang kita lihat seperti di komplek-komplek, membakar sampah pagi hari, siang hari, tanpa memperdulikan waktu, tanpa memperdulikan jenis-jenis sampahnya, itu juga bisa menghasilkan polusi teman-teman. Kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang mengeluarkan asap dan partikel ke udara. Sama seperti yang kita alami akhir-akhir ini, misalnya kebakaran hutan yang menyebabkan kota Jambi sendiri diselimuti oleh kabut asap. Kemudian dampak atau akibat yang disebabkan oleh pencemaran udara. Ada 3 akibat pencemaran udara. Yang pertama itu gangguan pernapasan. Penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis karena paparan polusi udara. Jadi udara yang kita hirup tadi sudah mengandung gas-gas monoksida teman-teman. Yang jelas ini berbahaya bagi kesehatan pernapasan kita. Kemudian selain dampak jangka pendeknya, ada juga dampak untuk kesehatan jangka panjang, yaitu penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penurunan fungsi paru-paru. Kemudian untuk lingkungan sendiri, yaitu merusak ekosistem, mengganggu kehidupan satwa liar, dan merusak bangunan dan infrastruktur. Kemudian solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Promosi transportasi ramah lingkungan adalah salah satu cara untuk mendorong penggunaan transportasi umum, sepeda, dan kendaraan listrik. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk mengurangi polusi tadi karena membludaknya volume kendaraan di daerah kita. Kebetulan saya mengambil kasus atau isu di Kota Jakarta ya. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman lihat di FYP kita berseliweran kabut asap viral, bahwasanya di Jakarta itu udaranya sudah sangat kotor. Seperti yang disebabkan tadi itu ada banyak industri yang di Jakarta, kemudian volume kendaraan sudah sangat banyak di Jakarta. Jadi solusinya yaitu yang pertama,
kita harus mempromosikan penggunaan transportasi umum, sepeda dan kendaraan listrik. Sehingga apa? Harusnya dalam satu mobil itu satu orang, jika kita menggunakan transportasi umum misalnya bus yang berisikan 34 orang, artinya kita sudah menghemat 34 mobil misalnya begitu teman-teman. 34 kendaraan, sehingga ini jelas mengurangi polusi udara. Kemudian kontrol emisi industri, yaitu melakukan pemantauan dan pengendalian ketat terhadap emisi industri. Jadi maksudnya ini seperti pabrik-pabrik yang ada di Jakarta itu perlu dilakukan regulasi atau mungkin standar lah, supaya atau mungkin saja pemerintah bisa memaksa perusahaan untuk melakukan inovasi-inovasi hijau. Yang ketiga yaitu daur ulang dan pengelolaan sampah. Mendorong daur ulang sampah dan pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi pembakaran sampah terbuka. Jadi memang perlu dilakukan kampanye untuk masyarakat-masyarakat kita supaya tahu membedakan sampah-sampah baik rumah tangga, sampah-sampah baterai, sampah-sampah organik, anorganik begitu teman-teman. Karena juga tahu waktu-waktu untuk membakar sampah kan, supaya ini tidak menyebabkan polusi udara. Kemudian yang terakhir itu pencegahan kebakaran hutan. Kampanye untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan cepat saat terjadi kebakaran. Jadi perlu memang sosialisasi bahwa betapa berbahayanya dengan dampak atau akibat yang disebabkan oleh kebakaran hutan tersebut. Bukan hanya kita yang terganggu, pernapasan kita, kesehatan kita bukan, tapi vegetasi-vegetasi atau ekosistem yang ada di hutan itu sendiri bisa menjadi musnah. Jadi perlu kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, apalagi di musim kering sekarang ini. Juga jika terjadi kebakaran perlu dilakukan penanganan cepat. Artinya pemerintah perlu menyiapkan satgas-satgas atau pengawas atau mungkin tim lah, supaya jika terjadi kebakaran hutan tadi penanganannya bisa jadi lebih cepat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil kasus di kota Jakarta. Bahwasanya yang kita lihat di video viral di TikTok, bahwasanya memang Jakarta sekarang udaranya sudah sangat buruk. Ini ada contoh video, bukan contoh video, ada video yang saya ambil dari liputan TV One berdurasi 1 menit mengenai kabut asap yang ada di Jakarta. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Betapa gelapnya itu awan yang ada di Jakarta. Itu bukan awan ya, itu asap polusi dari kendaraan atau emisi industri tadi. Video ini direkam dari pesawat. Dia melihat betapa udara di atas Jakarta itu udah hitam, abu-abu. Menurut AQR, indeks kualitas udara di Jakarta tercatat di angka 159. Bahkan masuk kategori tidak sehat. Jadi kategori udara di Jakarta sana sudah sangat berbahaya, kawan-kawan. Jadi kesimpulannya apa? Supaya begini, marilah kita menjaga udara kita, menjaga lingkungan kita, karena kita juga yang akan merasakan udara kita ini. Mari untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di musim kemarau sekarang untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian dalam membakar sampah, supaya kita tahu waktu-waktunya dan juga tahu membedakan sampah mana yang harus dibakar, sampah mana yang tidak perlu, yang tidak boleh dibakar. Kemudian teman-teman, jika teman-teman yang perkuliahan yang sedang kos, supaya kalau mau beli makan nih, biasanya teman-teman kan beli makan nih. Kalau misalnya tempat makannya dekat, supaya lebih baik berjalan kaki, tidak menggunakan motor. Selain untuk menjaga udara kita juga menjaga kesehatan kita dengan bergerak.
Begitu. Jadi itu saja teman-teman. Terima kasih buat Bu Riri dan juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Mohon maaf saya mengucapkan jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya pamit undur diri.